Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Itu masih menjelaskan dari kitab Al-Wajibat, Syarhul Wajibat. Ini kita masih menguraikan materi yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan kita telah sampai kepada pembatal keislaman yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullah, as-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bih kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Pembatal keislaman yang ketujuh yang disepakati oleh para ulama adalah perbuatan sihir, as-sihr. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Dan di antara bentuk sihir ini adalah as-sarfu wal 'atfu. Apa itu makna as-sarfu wal 'atfu? Nanti akan dijelaskan juga oleh beliau. Ini as-sarfu maknanya memisahkan dua orang yang saling mencintai. Al-'atfu kebalikannya, menjadikan dua orang yang tidak mencintai sehingga saling mencintai. Jadi kedua perbuatan ini termasuk bagian dari sihir. Apakah dia as-sarfu wal 'atfu? Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan sihir ini, apakah dia as-sarfu wal 'atfu dan ridho ataupun dia ridho dengan perbuatan sihir ini, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang cukup panjang. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang telah kafir karena mereka mengajari manusia sihir. Dan di dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Harut wa Marut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian untuk manusia di sebuah tempat yang bernama Babil ataupun Babilonia. Dan ketika keduanya mengajarkan sihir kepada manusia, terlebih dahulu mereka mengingatkan manusia apa yang akan mereka ajarkan merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun menukilkan ayat itu, potongan ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya, Harut dan Marut, mengajarkan sihir ini kepada seorang pun, melainkan keduanya akan mengatakan terlebih dahulu sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fitnah bermakna adalah ibtila. Ikhtibar merupakan ujian untuk kalian, kalian diuji. Innama nahnu fitnah fala takfur, dan janganlah kalian kafir. Jadi jelas kedua malaikat ini sebelum dia mengajarkan kepada manusia tentang sihir ini telah diberikan peringatan keras. Belajar ini kafir. Ya, belajar sihir ini resikonya kafir. Mau enggak?
Ini ujian memang diturunkan oleh Allah keduanya untuk menguji manusia. Sehingga tidak perlu dibicarakan ataupun tidak perlu dibahas, loh kok malaikat mengajarkan kejahatan, kok malaikat mengajarkan perbuatan yang bisa mengkafirkan. Sudah tahu kafir kenapa diajarkan? Kan mereka telah mengatakan innama nahnu fitnah. Ya, fitnah ini bermakna adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah? Apakah kafir maksudnya? Tidak, maksudnya ujian. Jadi kadar ujian itu berbeda-beda. Cuma ujian yang satu ini, perbuatan sihir, ini menyebabkan pelakunya ataupun yang mempelajari resikonya bisa keluar dari Islam. Itu pun ataupun menyebabkan mereka menjadi kafir, orang-orang kafir. Nah, demikian. Sehingga kata beliau, an-naqidus sabi' min nawaqidil Islam al-ashra as-sihru. Pembatal yang ketujuh dari pembatal keislaman yang 10, yaitu yang ketujuh ini adalah perbuatan sihir. Ya, perbuatan sihir. Secara bahasa, bahwasanya makna sihir ini adalah satu ungkapan dari sesuatu yang tersembunyi, sebabnya tidak diketahui. Jadi secara bahasa, makna sihir ini adalah satu ibarah, satu ungkapan untuk sesuatu yang tersembunyi ataupun sebabnya tidak diketahui. Sehingga ketika seorang terkena sihir, di antara cara untuk mengobatinya di antaranya gitu ya, dengan mencari buhul-buhulnya ataupun mencari sumber sihirnya. Karena ini rahasia, tidak diketahui di mana dia letakkan. Sebagaimana tersihirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi. Ternyata dia letakkan buhulnya itu di dalam sebuah sumur zakwan gitu ya. Kemudian dia ikat dengan batu, dia tenggelamkan di sana sumur tersebut, sehingga malaikat pun mengabarkan di mana diletakkan oleh si Yahudi tadi sihir itu, karena beliau terkena sihir. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar ada. Sampai-sampai Nabi juga diizinkan oleh Allah untuk kena. Tapi terkenanya sihir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hanya sebatas jasad beliau. Ya, angan-angan yang digambarkan begini, karena itu jenis sihir, terhayalkan begini. Namun tidak mengganggu akal, tidak mengganggu hati. Akal beliau tidak akan terganggu dengan sihir. Hati beliau juga tidak akan terganggu dengan sihir. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang mendhaifkan hadis yang berbicara tentang tersihirnya Rasulullah ataupun enggak menerimanya, padahal hadis itu jelas-jelas sahih, disahihkan oleh para ulama. Nah, sehingga para ulama saya menjelaskan bahwasanya terkena sihirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengganggu wahyu sama sekali. Kan ada sebagian mereka mengatakan, loh kalau Nabi aja terkena sihir, berarti gimana Al-Quran yang diwahyukan kepadanya? Nanti jangan-jangan salah ayatnya itu. Tidak ya gitu ya. Karena sesungguhnya yang menjaga Rasulullah itu bukan kita. Bukan antum yang menjaga Rasulullah, bukan Anda yang menjaga Rasulullah. Allah yang langsung menjaga Nabi kita itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri enggak bisa menjaga Nabi, gimana gitu ya? Apakah kita meragukan Islam? Apakah kita meragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk menunjukkan tentang hakikat sihir itu benar. Sesuatu yang terjadi, bagaimana manusia meminta bantuan kepada para syaitan-syaitan, itulah yang kafir. Karena pada saat itu ilmu-ilmu sihir itu dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini satu ibarah secara bahasa. Dan dikatakan dia sihir itu menjadi perbuatan sihir, ya. Wa summiya as-saharu saharon li'annahu yaqa'u khafiyan akhirul lail. Karena sesungguhnya dia terjadi secara tersembunyi di akhir malam.
ya, sahar. Ya, dikatakan sahur kan gitu ya. Ya, sahur, tersuhur. Dikatakan di waktu sahar, waktu sahur. Kenapa? Karena dia terjadi secara samar gitu ya, tersembunyi di akhir malam. Wa fi syar'i, adapun makna secara syar'i, sihir itu adalah uqad wa ruqa yatawassalu biha sahir ila istikhdami syayatin litadurrul mashur. Beliau mengatakan bahwasanya makna sihir secara syar'i adalah uqad, buhul-buhul. Ya, uqad itu sesuatu tali yang diikat gitu ya, menjadi satu buhul-buhul. Ataupun ruqa berupa mantra-mantra. Buhul ataukah mantra-mantra yang digunakan oleh seorang penyihir sebagai wasilah untuk menggunakan syaitan dalam rangka membahayakan ataupun memudaratkan orang yang akan disihir. Ya, jadi buhul-buhul ataupun mantra-mantra yang diucapkan atau yang digunakan seorang penyihir, dia jadikan itu sebagai satu wasilah untuk meminta bantuan kepada syaitan agar memudaratkan orang yang akan disihir. Nah, demikian. Ya, jadi ini adalah makna bahasa ataupun secara syar'i makna sihir. Biasanya menggunakan buhul-buhul ataupun menggunakan ruqa, mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, yang itu mungkin langsung dari para syaitan kan gitu ya. Yang mungkin makna dari kalimat yang dia ucapkan itu walaupun ngingung kayak suara tawon kan gitu ya, ngingung-ngingung. Ya itu sesuatu yang diajarkan oleh syaitan kepada para penyihir itu agar dia ucapkan. Dan kemungkinan besar itu adalah kalimat-kalimat untuk memuja setan. Karena enggak dipahami. Ya, karena sesuatu yang bisa dipahami akan bisa diteliti kan gitu ya. Apa makna kalimat itu? Tapi kalau nggak dipahami, jangan-jangan itu adalah kalimat yang menurut syaitan ini adalah penyembahan untuknya. Kan gitu ya. Gitu ya. Ini penyembahan untuknya. Nah, demikian. Ataupun buhul-buhul tadi. Ya, untuk meminta bantuan syaitan agar memudaratkan orang yang akan disihir. As-sihru lahu haqiqatan bil ijma' li adillatil katsirah minal kitab was sunnah. Jadi kata beliau, perbuatan sihir ini ya ataupun ya sihir ini atau perbuatan sihir ini sesuatu yang hakiki secara ijma'. Ya, ijma' kaum muslimin mengakui bahwasanya sihir ini adalah sesuatu yang hakiki. Apalagi di sana ada dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisih ini diantaranya adalah kelompok Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan selain mereka, ya seperti alasan yang sudah saya sampaikan tadi di awal gitu ya, mereka menolaknya dengan analogi ataupun dengan ya pendapat-pendapat mereka yang menurut kita, menurut akal, menurut ini yang nggak bisa. Kalau Nabi kena sihir gimana kan gitu ya? Ataupun sihir itu dengan analogi mereka, sihir itu sesuatu yang tidak ada, itu khayalan belaka, itu tidak ada dan semisalnya. Dan ini sebenarnya hakiki. Dan perbuatannya jelas di dalam surah Al-Baqarah seperti yang kita bacakan sebagian tadi itu menunjukkan bahwasanya sihir ini benar-benar ada. Dan pelakunya itu benar-benar telah terjatuh kepada perbuatan kufur. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, yang ini syarah dari kitab Sulamil Usul yang disusun oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ini, di akhir-akhir ayat itu kan disebutkan wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, dari ayat ini di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka mempelajari sesuatu yang tidak bisa membahayakan dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada mereka, enggak membahayakan mereka dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaqad alimu, dan sungguh mereka tahu barang siapa yang menjual agamanya untuk mempelajari sihir ini. Jadi sampai-sampai disebut menjual agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad alimu laman ishtarahu, barang siapa yang membeli sihir ini dengan menjual agamanya, dia beli sihir ini, ma lahu fil akhirati min khalaq, berarti dia telah membeli sesuatu yang mengakibatkan tidak ada harganya nanti di hari akhirat. Dia tidak akan mendapatkan khalaq. Khalaq ini tidak mendapatkan bagian
ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, sesuatu yang nanti dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, khalaq. Sehingga Syekh Hafidz bin Ahmad ya Al-Hakami beliau mengatakan hadal wa'id, ancaman ini dalam ayat tadi, hadal wa'id kata beliau, lam yutlaq illa liman kafara la baqa'a lil iman ma'ahu. Ancaman yang seperti ini merupakan ancaman yang tidaklah dimutrakkan ancaman seperti ini kecuali kepada seorang yang jelas-jelas telah kafir, yang enggak tersisa keimanan lagi padanya. Habis imannya sudah. Fa innahu ma min mu'min illa wa yadkhulul jannah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang mukmin pun melainkan dia akan masuk surga. Tapi lihat ayat ini, malahu fil akhirati min khalaq. Min khalaqnya yang bahaya gitu ya. Malahu dinafikan, enggak ada bagian sedikit pun nanti di hari akhirat, dia enggak ada bagian sedikit pun. Jadi sudah benar-benar telah dinafikan iman darinya. Habis imannya sudah. Ya, sehingga beliau mengatakan wa kafa bidukhulil jannah khalaqan. Cukuplah kalimat khalaq ini yang bisa memasukkan ke dalam surga. Tapi ketika ini sudah dinafikan, dia tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Artinya kafir. Ya, dia kekal di dalam api neraka, wal iyazubillah. Jadi ini merupakan ancaman kata beliau. Demikian juga ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah tadi, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Dan disebutkan kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih baik dari jika mereka mengetahuinya. Ini lebih baik kalau seandainya mereka mengetahuinya. Laukanu ya'lamun. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya hada min asrahil adillah ala kufri sahir wa nafyil iman anhu bil kulliyah. Fa innahu la yuqalu lil mu'minil muttaqi law annahu amana wattaqa. Setelah beliau membawakan ayat tadi, walau annahum amanu wattaqau, kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih baik kalau seandainya mereka mengetahuinya. Ya, laukanu ya'lamun. Maka beliau mengatakan bahwasanya dalil ini merupakan dalil yang paling jelas yang menunjukkan tentang kafirnya pelaku sihir. Karena telah dinafikan darinya iman secara kuliah, secara totalitas hilang imannya. Tidak mungkin bagi seorang mukmin dikatakan lau annahum amanu wattaqu. Ini bagi seorang mukmin ini enggak mungkin dikatakan seperti ini. Kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa. Ini berarti enggak beriman lagi orang yang berbuat sihir ini. Nah, ini jelas kata beliau. Ini merupakan dalil yang paling jelas tentang kafirnya pelaku sihir ini. Ya, tentang kafirnya pelaku sihir ini. Belum lagi kita lihat dan kita dapati para ulama sepakat tentang kafirnya para pelaku sihir ini. Ya, kafirnya para pelaku sihir ini. Walaupun di sana ada sedikit khilaf jenis sihir yang bagaimana yang menyebabkan pelakunya itu kafir. Karena mungkin sihir itu bertingkat-tingkat juga, kan gitu ya. Bertingkat-tingkat. Nah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya demikian juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan sebatas seorang mempelajari sihir kafir. Ya, dan dia boleh dibunuh. Nah, demikian ya, dia boleh dibunuh karena mereka melihat asar-asar para salaf, di antaranya para sahabat. Ya, riwayat dari Jundub yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi secara marfu', bahwasanya Jundub mengatakan bahwa Jundub radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya haddus sahir dorbah bisaif. Haddus sahir dorbah bisaif. Hukum had bagi pelaku sihir ini ya, haddus sahir, hukum had bagi pelaku sihir ini dorbah bisaif. Ya, dipukul dengan pedang, bukan dengan cambuk lagi, dengan pedang dipukul. Gimana kalau dipukul dengan pedang? Maksudnya dibunuh kan gitu ya. Hanya saja Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tidak langsung dia divonis ya, ataupun tidak langsung dia dibunuh. Tidak langsung dia dibunuh. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan innama yuqtalus sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yablughuhul kufra.
Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya seorang penyihir ataupun seorang pelaku sihir ini tidak langsung dibunuh jika memang ya amalan yang dia kerjakan dari sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran. Jadi kalau tidak sampai kepada kekufuran dari amalan sihirnya itu ya nggak dibunuh dia, kecuali jelas-jelas sihirnya itu merupakan perbuatan yang menyebabkan dia kafir. Misalnya apa? Dia melakukan sihir dengan mengambil lembaran Al-Quran ditaruh di WC kan begitu ya, ataupun mushaf Al-Quran dijadikan pijakan untuk buang air atau yang lainnya, atau lembaran Al-Quran dimasukkan ke darah haid, biasanya begitu ya, aneh-aneh memang untuk untuk meminta bantuan syaitan itu banyak caranya dan banyak didapati para penyihir ya membuat ataupun mengikuti langkah-langkah syaitan seperti ini. Nah demikian. Nah inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dilihat dari jenis sihirnya. Kalau memang jenis sihirnya itu sampai kepada kekufuran maka ya dibunuh dia. Tapi kalau tidak. Akan tapi sebagian yang lain mengatakan ya secara mutlak bahwasanya pelaku sihir itu ya dipukul dengan pedang, dibunuh. Demikian juga seperti yang diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah menulis surat kan gitu ya, menulis surat di dalamnya dia mengatakan aniqtulu kullas sahir wa sahirah. Hendaklah kalian membunuh setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, demikian. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini di antara asar-asar dari para salaf ataupun dari para sahabat dan para ulama yang menunjukkan tentang besarnya ataupun kerasnya ancaman bagi pelaku sihir ini, yaitu diancam kafir ataupun diancam bunuh. Nah, demikian. Nah, kurang lebih seperti itu yang beliau sampaikan di sini. Wa min anwa'is sihir, kata beliau, dan di antara jenis-jenis sihir adalah as-sarfu, berusaha untuk menjadikan dua orang itu menjadi benci kan gitu ya, saling membenci. Makanya kalau antum membaca sempat mempelajari kitab tauhid, ketika di sana dalam kitab tauhid ya ada bab sihir di sana dibahas dan dijelaskan tentang sihir. Nah, di sana beliau juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menjelaskan tentang sihir ini beliau membawakan riwayat hadis tentang perbuatan namimah. Ya, membawakan riwayat yang berkaitan dengan perbuatan namimah. Tahu namimah ya? Mengadu domba. Ya, mengadu domba. Tahu ngadu domba ya? Maknanya bukan domba. Tahu ya orang Brunei ya mengadu domba ya. Nanti dikira yang ngadu domba itu menarung apa sana bilang yang ngadu domba. Namimah kan gitu ya. Yaitu mengadu domba. Membuat dua orang yang bersaudara kemudian saling membenci. Kenapa? Kenapa perbuatan namimah ini juga sangat besar gitu ya dosanya. Sampai-sampai Rasulullah pernah mendengar ada kan gitu ya dua kuburan yang sedang penghuninya sedang disiksa ya di dalam kuburnya, yang salah satunya adalah seorang yang suka mengadu domba, karena memang ada sisi kesamaannya dengan perbuatan sihir, karena sihir itu kan ada dua tadi, as-sarfu wal atfu. As-sarfu ya ini membuat dua orang yang awalnya saling mencintai, awalnya saling senang bersaudara kemudian saling membenci, itu bisa disebabkan dengan sihir. Ya, bisa terjadi disebabkan karena sihir. Ataupun al-atfu. Al-atfu ya ini menjadikan dua orang jadi saling mencintai. Ya, saling mencintai. Ataupun dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah tadi di sana juga disebutkan ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Sihir yang dipelajari oleh manusia pada saat itu yang mana Harut dan Marut telah mengatakan kepada orang-orang ini adalah fitnah. Kemudian Allah juga mengatakan mereka mempelajari ilmu sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Memisahkan suami dan istri. Berarti ini apa namanya? As-sarfu. Ataupun kebalikannya, al-atfu. Dua orang yang tidak saling mencintai kemudian saling mencintai. Atau lebih familiar istilahnya di Indonesia itu dengan ilmu pelet. Atau santet katanya ya. Pelet atau santet, kalau di sini bilangnya santet kan gitu ya. Pelet. Santet yaitu sihir dia, jenis sihir. Apakah dia sorfu atau al-atfu sama, ini masuk kepada perbuatan
sihir. Nah, demikian ya, ini perbuatan sihir. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya di dalam surah Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidak akan mungkin memudaratkan, membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak usah khawatir. Walaupun kita merasa wah ngeri ini gitu ya, disantet, dipelet, ngeri ini. Itu semua tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya. Kalaupun terjadi ya minta kepada yang mengizinkannya. Minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi juga terkena sihir. Untuk menunjukkan hakikat sihir itu benar-benar terjadi. Nah, demikian. Yaitu kata beliau di sini. Sehingga ya di sana tadi juga disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Fadallat hadhil ayah ala kufri sahir, kata beliau. Ayat ini, ayat yang tadi ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, jangan kalian kafir. Ayat ini menunjukkan tentang kufurnya pelaku sihir ini. Karena jelas nih khitabnya fala takfur, janganlah kamu kafir. Nah, demikian, janganlah kamu kafir dengan mempelajari ini. Wa hadza huwa madhhabul Imam Ahmad, Imam Malik wa Abu Hanifah wa huwa qaulul jumhur. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Wa dhahaba Syafi'i ila annahu idza ta'allama as-sihra yuqalu lahu sif lana sihraka. Berbeda dengan Imam Syafi'i, jika didapati ada seorang berbuat sihir, maka beliau mengatakan dikatakan dulu atau ditanyakan dulu kepadanya, coba tunjukkan jenis sihirmu kepada kami. Diteliti dulu sihirnya. Apakah jenis sihir yang bisa menyebabkan kafir, apakah jenis sihir yang tidak menjadikan kafir. Karena memang ada sebagian ulama membagi sihir itu ada dua. Ya, sihir itu ada dua, sihir yang sifatnya hakiki, ada sihir yang sifatnya takhyili. Ya, sihir yang sifatnya hakiki dan ada sihir yang sifatnya takhyili. Hakiki artinya bisa memisahkan dua orang atau menjadikan dua orang bersatu, ini hakiki. Atau membuat sakit atau semisalnya. Ada sihir yang jenisnya takhyili, hanya sebatas permainan yang bisa membuat khayalan, kan gitu ya. Takhyil itu dari kata khayal, membuat orang berkhayal. Seperti sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya dihayalkan saja, kan gitu ya. Ataupun sihir yang menimpa Nabi Musa alaihi salam dan beserta manusia yang menyaksikan pertarungan sihir antara penyihir-penyihirnya Firaun dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi yang disihir yang dihayalkan itu Nabi Musa. Ya, buktinya apa? Dalam surat apa itu? Dalam surat Toha itu ya, dalam surat Toha ayat yang ke-66 gitu ya. Ya, dalam surat Toha ayat yang ke-66. Di sana ketika Nabi Musa berkata kepada penyihir-penyihir Firaun, dia berkata, qala bal alqu. Musa pun berkata, kalian duluan. Akan tapi kalianlah yang lebih dulu melemparkan tali dan tongkat-tongkat kalian. Ketika mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya para penyihir Firaun tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nah, itu dia. Dihayalkan di hadapan Nabi Musa, kan gitu ya, dihayalkan di hadapan Nabi Musa tongkat-tongkat atau tali-tali mereka itu yukhayyalu ilaihi, disebabkan sihir mereka annaha tas'a, seakan-akan tongkat dan tali itu merayap ke arahnya Nabi Musa seperti ular khoyal, yukhayyal, dihayalkan. Nah, ini kata para ulama, jenis sihir juga ada yang sebatas dihayalkan saja. Ya, dihayalkan saja. Ataupun di dalam surat Al-A'raf atau surat Al-An'am itu ya, ayat 16 itu. Surat Al-An'am itu. Ya, ketika peristiwa itu juga ya, antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya, qala alqu. Nabi Musa pun berkata kepada penyihir-penyihir Fir'aun, lemparkanlah tali-tali dan tongkat-tongkat kalian. Falamma alqau, ketika mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkat mereka, saharu a'yunan nas wastarhabuhum.
Waja'u bisihrin azim, mereka pun menyihir mata-mata manusia. Nah itu. Ada jenis sihir seperti itu. Ya seperti yang dikenal sekarang itu apa namanya? Sulap. Ya itu ya. Tapi jangan disaksikan itu. Itu jenis sihir juga. Sulap. Saharu ayunan nas. Wastarhabuhum. Penyihir-penyihir Firaun itu membuat orang-orang yang menyaksikan pun takut. Kan gitu ya. Menjadi kan gitu. Jadi heboh gitu, histeris. Wah, hebat. Disihir mata manusia. Padahal intinya itu tali dan tongkat saja, tapi matanya yang disihir kan gitu ya. Jadi terhayalkan oleh mereka seakan-akan itu sesuatu yang merayap. Nah, waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan membawa sihir yang besar. Itu termasuk sihir ya. Makanya dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskusnya, Tarikh Dimashqi dari jalur dari Abu Utsman An-Nahdi ya, dari Abu Utsman An-Nahdi, dia menceritakan anna sahiran kana yal'abu indal Walid bin Uqbah. Dulu ada seorang penyihir, bukan penyair ya, penyihir. Dulu ada seorang penyihir. Dulu ada seorang penyihir, kata siapa? Abu Utsman An-Nahdi, memainkan sihirnya. Kana yal'abu ya, bermain dengan sihirnya, dia mempermainkan sihirnya di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Seorang penguasa bernama Al-Walid bin Uqbah. Fakana ya'khudhu sayfahu fayadhhabu nafsahu wa la yadurruhu. Jadi kata Abu Utsman An-Nahdi, penyihir yang sedang memainkan sihirnya ini, dia pun mengambil saifnya, pedangnya. Dia sembelih tubuhnya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan gitu ya. Faqama Jundub ila saif. Maka salah seorang sahabat yang bernama siapa tadi? Jundub, yang dia mengatakan haddus sahir dorbah bis saif. Hukum had bagi penyihir ini dipukul sama pedang. Karena dia pernah mendapati ada seorang yang sedang memainkan ya sihirnya. Dia potong-potong badannya, dia sembelih gitu ya badannya. Enggak apa-apa. Faqama Jundub ila saif. Bangkitlah Jundub waktu itu. Kemudian datang dia dan diambil pedangnya. Diambil pedang tersebut. Kemudian fa'akhadahu, diambil. Wa daraba unuqahu, kemudian dia tebas batang lehernya, putus. Ditebas sama dia, putus. Setelah putus, dia pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya itu ya. Awal-awal surat Al-Anbiya ayat yang ketiga mungkin itu. Afata'tuna sihr wa antum tubsirun, katanya. Ini ayat itu ya. Afata'tuna sihr wa antum tubsirun. Ya, apakah kalian membenarkan sihir ini sementara kalian menyaksikannya? Afata'tuna sihr wa antum tubsirun. Apakah kalian membenarkan sihir ini ya sementara kalian menyaksikannya? Kalau kalian mendustai sihir ini, jangan disaksikan, itu maksudnya. Kalau kalian membenarkan ini benar, sihir ini adalah satu yang hak, ya silahkan kalian saksikan. Berarti membenarkan perbuatan sihir. Ya, ini sama saja mengikut mereka. Bisa diancam dengan kekufuran juga. Tapi kalau kita mendustai sihir ini, jangan disaksikan. Wah, sihir ini nggak benar tapi asik diliatin. Ini nggak benar juga kan gitu ya. Nah, makanya Jundub ini langsung dia datang ke sini, ambil pedangnya, dipotong-potong, nggak umpan sini. Cus. Putus ya lehernya. Langsung dia, apa ta'tuna sihr wa antum tubsirun? Apakah kalian membenarkan sihir ini padahal kalian menyaksikannya? Nah, demikian ya. Ini merupakan pendapat para ulama dan jumhur para ulama bahwasanya ini merupakan perbuatan yang kafir. Ya, perbuatan kufur. Baik. Nah, jadi ini mungkin dia tidak panjang lebar di sini menjelaskan tentang ini. Intinya kata beliau, permasalahan ini atau yang berkaitan dengan sihir ini bisa dilihat di dalam beberapa kitab, kata beliau. Di antaranya di sana dikupas panjang lebar dalam kitab Fathul Majid, ya, syarah dari kitab Tauhid oleh Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Ibnu Syekh ya Al-Islam rahimahumullahu taala, dan di sana akan kita dapati penjelasan yang sangat bagus. Dan yang terpenting kata beliau bahwasanya perbuatan sihir ini merupakan salah satu pembatal dari pembatal keislaman ya, yang mana pelakunya itu ya diancam kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai ini. Nanti kita lanjutkan pembatal Islam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.